Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul Sumber Kekuatan dan Kesabaran. Sumber kekuatan dan kesabaran. Filipi pasal 4 ayat 13. Sumber kekuatan dan kesabaran terambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita semua menghadapi tantangan dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebagai orang percaya, kita memiliki sumber kekuatan dan kesabaran yang tidak terbatas. Dalam Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus menulis bahwa segala sesuatu dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Oleh karena itu, bertalian dengan ayat ini dan judul ini, kita akan melihat ada beberapa poin penting yang perlu kita simak. Poin pertama, 1. Sumber kekuatan. Filipi 4 ayat 13a. Dikatakan, segala sesuatu dapat kutanggung. Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa dia dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri, tetapi bahwa dia dapat menanggung segala sesuatu dengan kekuatan Tuhan. Sumber kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan. 2. Identitas sumber kekuatan. Filipi 4 ayat 13b. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah yang Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Besar, Maha Berdaulat, Maha Pencipta. Dialah Tuhan yang Maha berkuasa dan Maha Besar. Dialah sumber kekuatan kita. Oleh karena identitas sumber kekuatan kita adalah Tuhan sendiri. 3. Aplikasi kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Kita dapat menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan, termasuk kesulitan dan tantangan, sakit penyakit, percobaan dan pencobaan, kebutuhan, kekurangan dalam kehidupan kita. Kita dapat menanggungnya di dalam Dia, dalam segala sesuatu di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Sebagai orang percaya, kita memiliki sumber kekuatan dan kesabaran yang tidak terbatas di dalam Tuhan. Kita dapat menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan mempercayakan diri kita kepadanya. Aplikasi. Percayalah bahwa Tuhan adalah sumber kekuatanmu. Mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi. Berdoa
dan meminta kekuatan dari Tuhan. Semoga Tuhan menyertai kita sekalian dan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan kepada kita. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau adalah sumber kekuatanku. Aku percaya bahwa segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Aku mengandalkan Engkau dalam setiap situasi, baik dalam kesulitan maupun dalam kegembiraan. Berikan aku kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Aku tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Besar, dan aku percaya bahwa Engkau dapat menolong aku dalam setiap kebutuhanku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menyertai aku dan memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Engkau. Berikan aku kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi setiap tantangan. Dalam nama Yesus Kristus, Raja, Bapa, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi rekan-rekan semua yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun mereka berada. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan, dan mereka menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan serta pengharapan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Jaga, lindungi semua kami yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun berada. Ampuni segala dosa dan salah kami. Sembuhkan kami dari segala sakit penyakit, penyakit mata, penyakit di tangan, di kaki, penyakit stroke, penyakit dalam organ tubuh kami, penyakit di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu ginjal, gagal ginjal, penyakit cuci darah, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah tinggi, darah rendah, penyakit saraf kejepit, penyakit diabetes, penyakit di pankreas, di usus, di lambung, di saluran kami, saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit di prostat, penyakit apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan dan kesembuhan kami, tantangan dan kesulitan kami berdoa. Kami tahu, kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah disembuhkan, telah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya berkata, oleh bilur Yesus Kristus kamu telah disembuhkan. Kekuatan kami, sumber kekuatan dan kesembuhan kami adalah Yesus yang telah menyembuhkan, memulihkan, mengampuni, menyuci, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Biar bangsa ini dari pemimpin, presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet, Polri, TNI, MPR, DPR, semua menjadikan Tuhan sumber kekuatan dan kesabaran mereka. Dan Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini. Berkati lautannya, berkati daratannya, berkati udaranya, berkati hasil perikanannya, hasil pertambangannya, hasil pertaniannya. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia kelima benua yang ada dalam dunia ini. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil agar Injil diberitakan, Injil disampaikan, dikomandangkan, diproklamirkan sampai di pelosok manapun. Dan mereka yang mendengar boleh percaya kepada Kristus. Lutut mereka bertelut menyembah dan lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan mereka yang percaya siap bersama dengan kami masuk dalam kerajaan surga kalau sudah diselamatkan oleh Kristus. Dan dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya memuji menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang diselamatkan, banyak orang dipulihkan, banyak orang dimenangkan bagi kerajaan Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Injil diberitakan, disampaikan, diproklamirkan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini.
Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar negara-negara, bangsa-bangsa aman, tentram, saling mengasihi, saling mengampuni. Tidak ada lagi peperangan, tapi hidup dalam perdamaian, sukacita, damai sejahtera. Dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menanti kedatangan Kristus yang kedua kali untuk datang menjemput orang percaya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal bersama dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa Tuhan, biar surga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang percaya menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan neraka kosong, neraka tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya, para pengikutnya, penguasa-penguasa di udara, orang-orang berdosa yang tidak percaya kepada Kristus, yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati kami semua yang mendengarkan siaran program ini. Yang lemah Tuhan kuat, kali yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berdosa Tuhan ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber penghiburan kami. Oleh karena itu kami berharap kepada Tuhan. Kami butuh Tuhan untuk menyertai kami, menjaga lindungi kami. Hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati gereja Tuhan di daerah-daerah, di kota-kota besar, kota-kota kecil, di pelosok mana Tuhan. Biar gereja Tuhan menjadi saksi dan menjadi garam dan terang dunia. Lewat gereja Tuhan, para pemimpin gereja Tuhan berkati, para gembala, jemaat, pendeta, dan umat Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Biar lewat gereja Tuhan banyak orang diselamatkan, banyak orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan gereja dibanjuri oleh jiwa-jiwa yang percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Jamah setiap orang boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan dimanapun berada. Biar semuanya mengajarkan kebenaran tentang Kristus. Dan khususnya hamba berdoa, Tuhan berkata sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem organisasinya, berkati sistem kurikulumnya, berkati para pemimpinnya, berkati para stafnya, berkati para dosennya S1, S2 dan S3, berkati para mahasiswanya S1, S2, S3, dan tambahkan para mahasiswa S1, S2 dan S3 untuk datang belajar di STT, di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Dan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin makmur, makin dimuliakan, makin diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Biar hasil yang dihasilkan dalam sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, para wisudawan S1, S2 dan S3 menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua umat-Mu yang mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada, kami butuh penyertaan, kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera Yesus Kristus Gembala Agung kita mengajari kita di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau, memberkati engkau, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, semuanya berhasil, diberkati oleh Tuhan. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati kita sekalian. Haleluya. Terima kasih ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang maha kudus, maha adil, maha pengasih, Allah yang maha pengampuni, maha penyembuh, maha kuasa, menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapa, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba percaya, hamba berdoa. Allah yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Haleluya, penyertaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin.